Oke, hari ini kita lihat dua contoh 4 lapisan makna. Jadi ini langsung kita belajar 4 lapisan. Ya, lapisan yang pertama survey structure dari Yohanes 1:45. Nanti kita juga lihat Amsal 31 ayat 10. Ya, satu perjanjian lama dan satu lagi perjanjian baru. Nah, ini lihat contoh bagaimana survey structure. Saya pikir kalian sudah mulai kerjakan, ya. Dari ada teks aslinya, kemudian analisis sintaksisnya, ya. Itu di tugas minggu ke-9 ya. Lalu terjemahan literal, sintaktik konten, dan baru konteks historis. Nah, itu lapisan pertama yang kita sebut sebagai apa? Surface structure-nya atau dagingnya ya, sarkik. Historia ini sejarahnya, konteksnya, ya. Literal meaning berarti ini terjemahan literalnya. Ya. Nah, lalu kita move to second layer atau lapisan kedua, kita sebut sebagai apa? Semantik konten. Ya. Kalau ada sintaktik konten di sini, isi sintaksnya, ya kayak kulit itu kita bedah, ya. Lalu dagingnya nih sekarang kita bedah. Ini semantik konten. Nah, pendekatan kita adalah teoria atau noetik atau spiritual meaning. Ya, dalam hermeneutik itu kita sebut sebagai teoria, allegorical, atau spiritual meaning. Kita udah bahas tentang itu, yang saya pernah bagi ini ya, kompleksitas hermeneutika kan, penafsiran 4 lapisan makna kitab suci dalam tradisi patristik. Ini udah jadi nih artikelnya. Saya udah submit di jurnal Dunamis. Ya. Nah, nanti kalian juga begitu. Tiap mata kuliah apa, kalau itu memungkinkan, jadikan satu artikel. Ya, saya ngajar kelas ini udah jadi satu artikel. Walaupun ini sebetulnya dari semester-semester lalu ya, cuma nggak di finishing. Nah, semester ini saya finishing. Oke, lalu contohnya Ibrani kemarin saya udah bagi. Ini saya udah kasih ya tadi ya, kompleksitas tadi itu udah saya kasih ya, artikelnya ini, yang ini, ya kan? Ada 4 kan? Ada 4 layer. Ini saya udah kasih, cuma jangan disebarin dulu karena ini masih proses mau diterbitkan ya. Kalau di Dunamis kan dia harus kayak gini, 2 bentuk ini ya. Oke, lalu contohnya Ibrani yang saya kasih. Nah, saya sudah tugasin kalian untuk baca, apakah sudah dibaca belum itu? Ibrani 4 itu. Ya, harusnya ya. Yang contohnya ini, yang ini, sudah saya kasih ya filenya. Ini kan papernya ini. Nanti kalian buat seperti ini contohnya. Teks aslinya apa? Sintak formnya atau survey structure-nya atau analisis sintaksisnya seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Lalu nanti kalian bisa jadikan sebuah artikel. Misalnya ini udah jadi nih satu artikel. Ya. Jadi a 4 layer kayak bahasa Inggris. Dari hasil paper ini dijadikan artikel
seperti ini. Jadi tugas kalian itu juga saya tantang kalian untuk bikin artikel. Belum pernah kan? Paper exegesis jadi artikel. Nah, nanti ada caranya, ya. Oke. Lalu eh, tadi tentang spiritual meaning atau teoria noetik, ini penjelasannya sudah ada di sini. Ya, waktu itu saya udah share sama kalian teorinya kenapa yang ini ya, pendahuluan, ada 3 lapisan makna ya, kutipan-kutipan seperti ini. Ini kan kemudian saya share jadi apa? Jadi artikel. Eh, Kalau nggak salah di sini ya. Yang tadi yang saya tunjukin, yang kompleksitas tadi. Ini jadi artikelnya itu di sini. Nah ini ya. Ini kita udah pernah bahas ini. Oke. Saya nggak ngulang lagi kenapa itu disebut noetik atau spiritual atau teoria. Intinya adalah kita mau mencari roh dari teks itu. Ya, dengan cara apa? Kita buat pertama deep structure. Lalu Christ center-nya, eklesialnya. Nah, eklesialnya ada buku-buku tafsiran. Saya sudah kasih ya, volume 1 sampai berapa itu? Dari Kejadian sampai Wahyu kan? Sudah punya ya? Nah, atau kalian bisa juga secara online dari Catena Bible ini. Ini sama seperti jadi ini ringkasan-ringkasan atau kutipan-kutipan dari Church Fathers. Ya, ini menolong kita. Lalu kalian lihat misalnya nih Kiril, ya ngomong apa ini kita terjemahin. Lalu kamu analisis, ya. Chrysostom juga seperti itu. Lalu kamu terjemahin, kamu analisis. Nah, nanti di artikel jurnal yang kita pakai ini sintesis atau sinerginya aja. Ini kita nggak pakai semua ini. Ya, deep structure, Christ Center, Ecclesial kita nggak pakai, tapi kita udah gabungkan semua di sini di sintesisnya. Ya, sintesis atau sinerginya. Sinerginya itu eh, kita buat paragrafnya yang bagus, ya. Ada deep structure-nya, ada Christ Center-nya, ada Bapak Gerejanya, nah, seperti itu. Lalu kamu ringkas kembali konsep teologisnya apa? Ya, nah ini kan ya, sih. Nah, ini ya, kamu ringkas kembali itu jadi namanya konsep teologis. Ini seperti kesimpulannya, ya, atau dalam bentuk konsep atau doktrin. Ya, nah ini jadi pengajaran. Didaskalia itu artinya pengajaran. Nah, lalu diturunkan ke dalam hati. Ini namanya personal atau refleksi. Ya, personal atau refleksi itu menghayati doktrin tadi yang diturunkan ke dalam hati. Ya, sebetulnya untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, correction, ya, reproof, dan mendidik, ya, educate, mendidik kita di dalam kebenaran, instruction in righteousness. Nah, itu harus selalu diingat yang namanya personal atau refleksi itu berarti apa? Ini makanan. Ini kan tersaji ini makanannya. Kalau di sini kan masih diolah, ya. Yang atas dari mana tuh lapisan 1 ke lapisan 2 itu kita kayak masak, olah di dapur. Lalu makanannya mana?
Ini kan, ini makanannya sebetulnya. Ya, waktu kamu masak di dapur kan repot ya, banyak bahan kan. Nah, habis itu kamu gabungin kan semua kan, kecap, saus, nasinya, ya kan, bumbunya, bawangnya, kamu campur jadi satu, menghasilkan apa? Nasi goreng gitu. Ya. Kalau makanan kalian pasti ingat lah ya kan. Nah, ini nasi gorengnya yang mana? Ini kan. Kalau yang atas ini apa nih? Iya, ini macam-macam ya. Nah, kalau di sintesis ini berarti kamu udah masukin semua ya, udah gado-gado gitu. Ada nasinya, ada bumbunya, ada kecapnya, sebagainya. Oke, nah ini di sintesisnya. Tapi kalau yang atas-atas ini bahan-bahannya, ya hasilnya nasi goreng. Hasilnya konsep teologis ini. Ini makanannya, oke? Tapi makanannya sekarang pilihan kamu lagi. Kamu mau makan atau kamu biarin. Kamu udah masak nih capek-capek, selesai, lalu kamu kasih orang lain makan atau kamu sendiri makan. Atau ada pilihan lagi, kamu biarin, kamu nggak mau makan. Bisa kan? Nah, personal refleksi ini berarti kamu yang makan. Ya, kamu makan. Oh, enak ternyata. Nah, habis itu baru kamu kasih ke orang. Ini cobain, enak banget. Nah, oke. Nah, begitu kamu makan, ini namanya apa? Personal refleksi. Tapi begitu kamu makan, enak banget nih nasi goreng. Habis itu kamu bikin lagi, kamu kasih orang lain makan, itu namanya apa? Aplikasi. Jadi kamu eh, nggak hanya berkutat dengan dirimu, tapi kamu melakukan perbuatan baik kepada sesama. Sama seperti tadi, kamu masak, kamu cicipin, oh ternyata asinan atau kurang garam, kamu tambahin, kamu makan, pasti udah enak, kamu kasih ke orang lain. Nah, itu aplikasi namanya. Paham ya? Oke. Nah, dari aplikasi itu kan intinya di sini apa? Kamu melakukan satu pekerjaan baik dengan segenap kekuatan kamu tadi. Kamu sudah masak capek-capek ya, tapi hasilnya kamu melakukan good works atau perbuatan baik. Dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Ya. Nah, dari situ kamu kasih orang lain makan, kamu sendiri makan, akhirnya sama-sama ini bertumbuh di dalam keserupaan dengan Kristus. Nah, ini lapisan terakhir. Ini firman itu nggak berakhir di dalam hati ya, tapi di dalam tingkah laku, dalam perbuatan, dan bukan hanya dalam perbuatan ya, tapi memulihkan ya kodrat kita menjadi kudus kembali seperti gambar dan rupa Allah itu. Yang waktu itu dirusak oleh dosa dan sekarang dipulihkan. Nah, ini namanya lapisan anagogik atau sifatnya eskatologis ya, karena ini untuk penyempurnaan, kesempurnaan atau kekudusan di dalam keserupaan dengan Kristus. Nah, ini kita uraikan seperti apa ya. Lalu yang kelima ada homili. Biasanya eksegesis itu tadi saya bilang ya, ini pelajaran yang kita pelore, kamu makan, tapi kamu ingin mengenyangkan orang lain juga. Ini homilinya bisa dalam bentuk khotbah, pengajaran ya untuk jemaat. Ya, jadi eksegesis itu harus diturunkan ke dalam khotbah. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang satu teks ya, tentang Nathanael, tentang Filipus. Menarik ini ya, dalam Yohanes 1 ayat 45. Oke, kita lihat teks aslinya dulu ya. Teks aslinya, atau dalam bahasa Indonesia dulu lah, supaya kalian punya gambaran. Coba baca aja LAI. Yohanes 1, 45.
Yohanes 1:5. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkatanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Iya. Nah, Filipus menemui Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Nah, bagaimana kita lihat ya, kalau mau eksegesis, kita langkah awalnya kita harus mengerti teks aslinya. Coba baca Euriske Filipos. Ikuti saya. Euriske Filipos, ton Nathanael, kai lege auto, hon egrafen Moses, ya, ento nomo, kai ho profetas eure kamen, profetai eure kamen, Yesun wion ton, coba Yesu wio tu Yosef ton apo Nazaret. Oke, Euriske Filipos, baca. Ton Nathanael, kai legi auto, hon egrafen Moses, ento nomo, kai ho profetai eura kamen, ya, kai hoi profetai eura kamen, ya, eura kamen, Yesun tuyo tu Yosef ton apo Nazaret. Iya, tu Yosef ton apo Nazaret. Anak Yusuf ya dari Nazaret. Sekarang setelah kamu udah lihat teks asli itu berarti kamu mesti lancar bacanya. Itu ya. Maka kalau perlu di sini transliterasi. Dengan kamu transliterasi berarti kamu membuktikan kamu tuh bisa baca. Ya. Itu kan saya nggak tahu kalian bisa baca atau nggak, buktikan dengan transliterasi. Oke. Coba misalnya nih, Wiki coba baca. Heuriske ya baca Yohanes 1:45 ini. Heuriske terus terus udah lupa berarti. Gawat. Nih, terus Tania baca. Ton Nathanael auto. Oke, stop. Nih gantian generasi. Lanjut. Hon. Buka aja by boxmu. Kalau di sini terlalu kecil. Harusnya ada besar sih ya. Ya kecuali matamu udah rusak ya kan. Pakai kacamata. Hon egrafen sources ento nomo kai oi Ekamen
Eurekamen. Eurekamen. Oke, sebelahnya. Ya. Kuyon. Tu. Waduh. Cuma ini kalian udah ambil Yunani 1, Yunani 2. Kalau bacanya nggak bisa ya kembali lagi ke 0. Kan waktu itu saya udah ingatkan kan, latihan terus baca. Ya harus self study-nya, belajar. Jadi di sini jangan bahasa daerah terus. Bahasa Yunani ini dipakai. Ya, nih, Nenong. Baca lagi. Euriske. Filipos. On. Dah. Kacau. Kamu belajar lagi abjadnya. Ya, masih muda. Harusnya daya ingatnya itu gampang. Ingat, oh, karena udah belajar kan, oh, lupa. Oke, lupa itu manusiawi ya. Ya, tapi diingat lagi, dibuka lagi bukunya. Oh, alfabet agama. Kan saya nggak mungkin ngajarin lagi dari alfabet kan. Atau mau? Ya. Eh? Ini saya bilang sama Bu Etan, kelasmu ini hancur ini, Tan. Oke. Lalu, nih, Marsha. Posto, Auto, hon, Egrafen, Moses, Punto, Nomo, Kaikoi, Profetai, Eurekamen, Yesun, Contu, Joseph, Son, Auto, iya, lancar. Nah, kenapa kok Marsha bisa ingat? Kenapa Marsha? Iya, karena kamu ngulangi kan terus kan? Oke. Enggak diulangi ya pasti lupa. Nih, Helmi. Heuriske. On. Hon. Egrafen. And to. Profetai. Heurekamen. Coba semua kamu. Heurekamen. Ah, terus Yesun. Yesun. Huion atau Huion. Huion ya, jadi bacanya Huion. To Yosef. Ton. Apo. Nazaret. Nazaret ya. Zeta kan. Z sound. Nazaret. Ini Om Christoph. Oh, Heuriske. Tipos on Nathanael kai reggae auto on Egrafen. Grafen Moses. ento nomo kai oi profetai eurekamen Yosef Yesun. Yesun oi Huion. to
Joseph on Apo Nazareth. Nazaret. Nih, Kristen. Om Krisman. Okay. Asal aja. Pelan-pelan. Heuriske. Hey, Heuriske. Ada hanya kan? Itu kan rough breathing. Yang tanda koma di atas itu. Ya kan? Heuriske. hey, Filipos. Auston Nathanael, I, the, Auto. Ton, Repsen, Egrafen. Exafen, Mo, Moses. Mose, and, To, Nomo. Kai, Hoi. Progetai, Aurat, Heurekamen. Amen, Saul, Yesun. Yesun, Ton, Huyun. Huyon. Yon, Tu. Yosef. Sep, Ton. Apo Nazareth. Benarnya cuma Nazaret. Nah, kamu balik kamu, Wiki. Udah bisa belum? Ayo, coba. Masa kalah sama Krisman? Heuriske. Terus Filipos. Legi. Gay. Auto. 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 All. Egrafen. Examen. Moses. Moses and two Apa itu bacaan? No. Apa? No. homo. Nomo. Homo Christ holy. Profitai. Prosperity of Heurekamen. Heurekamen. transfer. Amen. Yesun. Jesus. Huyon. Beyond to Yosef. Joseph to Apo Nazaret. Gak sabar saya. Oke, kamu, Nenong, balik kamu. Kamu belajar lagi alfabetnya ya. Minggu depan masuk nggak bisa lagi. Kamu saya suruh berdiri di kursi. Ya. Oke. Om Nenong. Heuriske. Apa ya kamu? Ini bahasa Yunani bukan Mentawai. Filipos. Terus Ton. Nathanael. Apa itu? Pelan-pelan. Le. Ini bacanya apa? Oh, salah. Dan kamu harus belajar alfabet lagi berarti. Ini paling ujung siapa? Sarfat. Legi. Auto. Ya, masih nenggol-nenggol lah ya. Boleh lah. Oke. Ini Nenong Wiki ya, sama sekali loh. Kamu cuma 20% benar. Sarfat
50%. Lumayan. Marsha 90. Ini yang lain gimana? Christoph tadi udah ya. Elmi ya 60. Generasi 60. Ya, ini dua Stania 60. Nih, coba si muka gendut ini. Olive. Ayo, coba Olive. Ini kalau nggak ada yang 100 baca terus nih. Oke, 1, 2, 3. Heuriske. Oh, aku penasaran. Hah? 90 lah. Oke, Oke, coba Edric ini. Lama kita nggak jumpa. 3 minggu ya. 3 minggu off. Yunaninya pun lupa. Ya, Pak. Coba baca. Heuriske. Yohanes 1 ayat 45 ya, Pak. Iya, Pak. Kalian semuanya ngikut bebek. Disuruh baca nggak ngerti. Padahal saya udah kasih 2 kali ya. Suruh ikuti saya. Oke, coba Edric baca. Heuriske. Yang di bagian mana, Pak? Heuriske? Ya ini, yang ini aja Oh, Yunaninya. Ya. ya. Heuriske Filipos ton Natanael kai ya Nathanael kai lege autu hon egrafen ya muses entu nomu kai Momo, hoi pro Koi, kai hoi profetai ya, Profetai. heurekamen Hmm. ya profetai heurekamen Yesun huion tu Yosef ton apo Nasaret. Ya, ton apu saret. Baik. Nah, sekarang kita lihat analisis sintaksisnya. Jadi yang belum dapat giliran baca berarti bukan aman. Eh, ya, saya anggap kalian udah bisa. Oke. Nah, Yohanes 1:45. Jadi kalau kita baca berdasarkan sintaksnya itu begini. Filipos, jadi di sini subjeknya kan, ya kan? Predikatnya mana? Subjeknya ini kan berapa satu kalimat ya? Subjeknya apa? Filipos. Maka Filipos itu pasti nominatif kan? Right? Jadi kalau di lapisan 1 itu kalian ngerti teksnya dulu nih. Nah, ingat lagi sintaks. Oh, ini subjek. Karena ini nominatif subjek. Oke. Kalau saya tanya, ada subjek berarti ada apa lagi? Pasangannya apa? Predikat. Ya. Predikatnya mana? Predikatnya semua ini nih. Nah, ini. Di sini subjek, di sini predikat. Ya kan? Filipus. Ngapain dia? Nah,
Yohanes jelasin panjang lebar. Filipos itu Filipus, Rasul Filipus. Ya. Lalu ngapain dia? Nah, ini yang diceritakan dalam predikat tadi. Oke, dalam predikat ini kan tadi banyak ya. Yang mana jadi predikatornya? Ingat spoma ya. S, subjek, P, predikat, O, objek, M itu apa? Modifier, adverbial ya. Nah, subjek Filipos, predikat atau predikatornya berarti ini ya, euriske dan lege. Menemui atau berjumpa atau menemukan. Nah, ini euriske. Lege berkata. Ya. Filipus, euriske ton Nathanael. Kai lege auto. Oke, kai lege auto. Yesun, wion tu Yosef auton apo Nazaret, heurekamen. Tahu. Lege auto, heurekamen, Yesun, wion tu Yosef ton apo Nazaret. Hon, ya, hon egrafen. Moses ento nomo kai hoi profetan. Jadi kalau baca berdasarkan spomanya, agak beda dengan tadi yang kalian baca dengan teks yang ditulis oleh Yohanes. Karena kita udah urutkan ini panah-panah seperti ini atau diagram seperti ini itu subjek, predikat, objek, modifiernya. Ya. Nah, sekarang kita bedah lagi. Subjeknya Filipos. Udah paham ya? Kalau lihat diagram seperti ini memperjelas ya, bukan memperumit. Memperjelas kita, oh, ini subjek. Yang ini predikat. Predikatnya banyak. Ya, intinya mana? Dua ini, heuriske dan lege. Ton Nathanael ini apa? Akusatif kan? Right? Benar kan? Akusatif berarti dia sebagai objek langsung. Jadi Filipos, heuriske, menemukan ya. Menemukan siapa? Si Nathanael. Nah, Nathanael ini objek langsung. Filipos subjek. Jadi Nathanael menemukan Filipos menemukan Nathanael. Hei dan lege berkata. Auto. Nah, ini objek juga. Datif berarti objek apa namanya? Tidak langsung. Kan sudah pelajari datif kan? Mungkin udah 2 semester lalu. Datif, akusatif, genitif, nominatif, itu namanya apa? Case, ya kan? Kasus. Nah, ingat lagi kayak buku ini. Ya kan? Masih atau udah dibuang ini? Nih. Buku New Testament Syntax. Dulu di Edric belajar ini nggak di Reform? Halo, Edric? Waktu belajar Yunani di Reform, belajar sintaks seperti ini? Datif, akusatif, nominatif. Iya, Pak. Belajar tentang datif, akusatif, genitif. Di Reform dulu belajar? Belajar, Pak. Belajar sintaks? Belajar. Oke. Misalnya? Tapi nggak cara seperti ini. Ya. Nggak apa? Caranya nggak beda sama Bapak punya cara. Beda cara maksudnya gimana? Maksudnya bahannya nggak ada datif gitu. Bukan, tapi nggak pakai bagan yang seperti Bapak buatkan kayak tadi. Oh, oke. I see. Hanya di parsing biasa begitu. Parsing biasa ya. Nah, parsing itu nggak ada gunanya kalau kita nggak ngerti sintaksnya. Ya. Jadi memang di Reform itu kurang ya kalau hanya sampai morfologi, ngerti datif,
Hanya Filipos itu nominatif, that's it. Filipo nanti akusatif. Filipu itu genitif. Itu yang diajarin di sana. Nah, tetapi nggak cukup, nggak akan kesulitan nanti kalau eksegesis. Ya, nah eksegesis itu harus paham Filipos ini nominatif apa ya fungsinya? Subjek. Subjek dari apa? Heuriske dan lege. Lalu Nathanael ton ini. Akusatif. Berarti akusatif apa ini? Iya. Ingat lagi apa? Buku ini. Misalnya nanti kamu buka-buka lagi. Ya. Mungkin kamu ingatnya cuma 10%. Nah, ketika kamu belajar eksegesis lagi, naikin lagi jadi 20-30% gitu loh. Kamu yang harus exercise karena di kelas itu saya kasih contoh-contoh ayatnya kan. Nah, exercise kamu tuh di mana? Ayat yang kamu harus pelajari atau itu apa jadi paper. Semuanya udah punya kan? Nah, semua udah kerjakan survei structure-nya. Nah, sudah tugas minggu 9 kan? Saya belum periksa tapi apa ya kalau kalian nggak kerjakan nanti nggak selesai gitu. Jadi nggak usah tunggu saya periksa. Apa yang kalian dapat yang di kelas atau yang saya suruh, ya udah kamu kerjain. Ya. Nah, misalnya kalau ketemu nih datif, berarti apa di situ? Case-nya. Case itu apa? Kasusnya. Kasus itu maksudnya apa? Relationalnya, grammatical function-nya. Nah, kalau datif itu ditaruh di sini. Auto di bawah lege berarti ini objek tidak langsung. Ya. Atau interest objek. Ya, sesuatu yang bersifat interest. Datif of interest. Nah, di sini. Ini dulu udah kan? Datif kan macam-macam. Ada datif of manner, association, means, agency, ya kan? Cause. Nah, itu diingat lagi. Oke. Nah, kalau di sini datifnya hanya apa? Datifnya apa? Indirect object. Yang ini. Oke. And then kita lihat lege auto. Nah, baru isi apa yang dia katakan? Heurekamen, ya, Yesun, Huion, ton apo Nazaret, Huion tu Yosef ton apo Nazaret. Dia berkata bahwa nih, Heurekamen. Nah, itu apa tuh? Indikatif perfect. Perfect apa di situ? Apa masih ingat nggak tensisnya? Ya, perfect, terus imperfect, aorist, present, terus pluperfect, future, ya kan? Pasangannya gimana? Ya, present lawan dari imperfect, ya kan? Lalu perfect lawannya apa? Perfect, ya kan? Di tengah-tengahnya ada how. Oke, terakhir future. Ya kan? Nah, present imperfect ini apa ini? Sekarang sedang terjadi. Imperfect terjadi, sedang terjadi, tapi lampau. Gak ada hubungan lagi dengan sekarang. Ini saya kasih kunci-kuncinya ya. Nah, kalau mau dibedah lagi banyak. Present apa present itu? Kayak ini sekarang terjadi. Jadi sekarang saya sedang ngajar. Ini present.
going on gitu ya, progressing. Kalau imperfect sedang terjadi, tapi di waktu lampau. Ada hubungannya dengan sekarang? Enggak ada. Imperfect itu cerita masa lalu, nostalgia masa lalu. Oke, enggak ada lagi kaitannya dengan sekarang. Nah, kalau aorist gimana? Kan ada 3 aspek itu, masih ingat kan? Ya, ada aspek ini. Ya, Patrick kelihatan nggak papan tulisnya? Ada aspek seperti ini. Ini sedang terjadi nih. Ya, sedang berlangsung. Kalau present ya sekarang, imperfect ya lampau, gitu. Paham? Nah, sekarang namanya aorist. Aorist itu titik aja gitu. Di masa lampau. Itu kalau saya gambar, ini past, ini future, ini present. Nah, titik aja di masa lampau. Ini namanya aorist. Contoh, kemarin dia nonton film. Jadi nontonnya udah selesai. Oke, titik. Ya. Tahun yang lalu gitu. Ya. Dia berkunjung ke sekolah ini. Ya, tahun lalu ya kan. Sekarang udah selesai ini salam tahun. Nah, itu aorist. Bagaimana kalau dengan perfect? Perfect ini gabungannya kayak gini. Gabungan dari present dan aorist. Itu namanya perfect. Kalau aorist titik kan. Present ini kan. Nah, begini gambarnya. Ya, ini mempermudah ingat ya. Perfect ini dia titik di masa lampau tapi berlanjut sampai sekarang. Nah, itu namanya perfect. Berarti kamu ketemu nih. Mana tadi? Ilre kamen. Kalau kita parsing apa? Ilre kamen. Kalau kita parsing indikatif perfect. Menemukan. Nah, sedangkan di atas euriske indikatif present. Lalu di bawahnya Yohanes pakai eure kamen indikatif perfect. Nah, waktu kamu belajar Yunani 2 kemarin, ini dipakai. Belajar perfect, mau perfecto, ini maksudnya apa? Cuma persoalannya kan kamu biasanya gitu kan, kita belajar apa, kita nggak pakai lagi, terus lupa. Nah, kalau saya tanya kalian, ini perfect apa? Pasti nggak ada yang bisa jawab. Perfect ada apa aja? Extensive, intensif, ya kan? Perfect yang sifatnya present. Kalau intensif perfect artinya apa? Ini kan ada di sini. Duales ya. Nah, ini. Oke, ya kan? Intensif perfect, extensive perfect, present perfect. Tapi ada aoristic perfect. Ayo, apa artinya itu semua? Nah, ingat lagi dasarnya. Dasarnya dulu nih. Dasarnya perfect itu aorist titik, tapi is going on. Jadi dia menggabungkan aorist dan present. Maksudnya tindakannya udah dimulai di masa lampau, tapi belum selesai nih. Masih berlanjut. Nah, itu namanya perfect. Kalau present, sekarang sedang terjadi. Itu. Kalau aorist, udah selesai di waktu lampau.
Perfect. Gimana perfect? Masa? Kalau perfect gimana? Iya, dimulai dari lampau, auris. Tapi berlanjut hingga sekarang, right? Itu perfect. Tapi kalau perfect, lampaunya dari perfect. Lampaunya perfect itu namanya apa? Perfect. Lampaunya present namanya apa? Imperfect. Lampau selesai, auris. Lampau sekarang, perfect. Lampau ke lampau, perfect. Akan datang, future. Nah, bisa diingat nggak ini? Kalau detail-detailnya ini nggak ingat, itu bisa dibuka buku. Tapi minimal ya, minimal kamu di kepalamu itu adalah kalau ketemu present, kamu langsung ingat panah ini. Apa ini panah ini? Ibu ingat. Jalan. Sedang kerja. Nah, itu berarti present. Walaupun nanti present itu ada banyak lagi, nggak hanya itu. Tapi umumnya, ya, ini saya bicara umumnya atau dasarnya. Imperfect sedang terjadi. Berarti gambarnya kayak gimana? Kan di Wallace ada gambar-gambar seperti ini, kamu mesti ingat. Nah, ya ini loh. Ya kan? Simbol apa? Tanda panahnya. Ini. Itu berarti apa? Ini. Ya kan? Ini. Lampau. Di sini lampau. Right? Itu imperfect. Kalau present, ya sekarang. Is going on. Seperti saya sedang mengajar. Atau sekarang kamu sedang duduk, sedang tidur misalnya di kelas ini. Nah, itu namanya apa? Tapi kalau auris gimana? Nih, happy. Kalau auris selesai. Jadi kita nggak tahu kapan mulai, kapan selesai. Pokoknya wis finish lah. Apa bahasa Jawanya ya? Oke, titik ayam gitu. Kalau Edric asalnya dari mana? Surabaya. Tangerang, Pak. Oh, Tangerang. Oke. Saya pikir kamu orang Surabaya. Nah, auris itu titik finish. Ya. Kalau perfect gimana? Nih. Nah, kamu TikTokers. Lisman. Ya, kalau perfect gimana? Lampau, tapi terus kerja. Apa, Sofi? Kalau perfect apa? Nih, Imelda. Iya, itu namanya perfect. Gambarnya kayak gini ya. Titik, titik, lanjut. Ingat aja, perfect itu gabungan aorist dan present. Ya kan? Kalau perlu perfect. Hah? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, perlu perfect apa? Lampau ke lampau. Lawan dari perfect. Kalau perfect ada bersentuhan dengan present. Kalau perlu perfect dari lampau ke lampau. Misalnya contoh tahun 2000 sampai 2005. Itu lampau ke lampau nggak? Yes. Kalau 2000 sampai 2025. Perfect. Itu perfect. Kalau 2000 sampai 2005 perfect. Kalau 2005, 2025 present. Ya kan? Kalau 2002 apa? Imperfect atau average. Kalau 2030 future. Nah, sekarang future ya di sini aja. Bisa bayangkan?
Vicky? Hah? Lumayan. Lumayan lah ya. Oke. Nah, sekarang kita balik ke sini. Kalau dia perfect, berarti kamu sudah di otakmu tuh sudah ngerti. Oh ya, ini perfect berarti teori Kamen ini menemukan perfect. Kamu sudah bayangin nih. Dia berkata bahwa kami ya, di sini Eures Kamen itu berarti kami kan? Kami bukan cuma Filipus doang ini. Tapi kami, berarti Filipus dengan teman-temannya kan? Menemukan perfect. Kamu imagine ini. Jadi dia menemukannya gimana? Lampau, tapi sampai sekarang dia menemukan. Kalau dia pakai auris, ya menemukannya dulu aja. Sekarang jumpa nggak? Enggak. Kayak kamu menemukan cincin yang hilang. Kalau kamu pakai auris, berarti dulu kamu temukan. Sekarang